Halo guys, kembali lagi bersama aku, Navigate. Di video kali ini kita akan review sebuah peripheral gaming yang pastinya oke banget teman-teman ya. Jadi kita bakalan review hari ini adalah Ini adalah Vivin AM8 ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu mikrofon yang sangat luar biasa sekali ya. Navigate udah pakai ini kurang lebih 1 bulan dan ya paling enggak Navigate udah tahu lah karakter suaranya itu seperti apa. Dan kita akan bahas mulai dari gimana suaranya, nanti kita akan tes dengan ini. BTW ini Navigate menggunakan mikrofon dari kamera ya. Jadi kalian bisa bandingin nanti kalau mikrofon dari kamera kita bandingkan dengan Vivin AM8 ini. Tonton ini sampai akhir ya. Oke? Let's go. Bad little baby, I'm hot like tea. I'm a bad little chick with a body on me like no ring ring ring. Never met a girl like me in his dream. Nah, sekarang kita masuk ke dalam reviewnya. BTW ini aku sudah menggunakan Vivin AM8 ya teman-teman ya. Jadi Vivin AM8 ini merupakan sebuah mikrofon dynamic ya, dengan polar pattern suara itu cardioid. Jadi dia menangkap suara itu dari depan ya teman-teman ya. Dari satu area aja, dari sini ya. Jadi dari kanan, dari kiri, dari belakang itu nggak terlalu ketara teman-teman ya. Jadi buat kalian yang buat streaming, buat main game, buat Discordan, buat meeting, ini cocok banget teman-teman ya. Buat kalian yang pakai komputer, terus juga pakai laptop, kalian juga bisa pakai Vivin ini ya teman-teman ya. Karena polar patternnya ini suaranya udah menangkap dari satu sisi, itu akan mereduce noise yang ada teman-teman ya. Terus yang kedua, suara yang dihasilkan di sini itu sangat detail teman-teman ya. Jadi menurut aku nggak terlalu ditambah-tambahin ya. Biasanya kan ada yang bassnya bakalan terlalu tinggi, atau treble-nya terlalu tinggi, atau mid-nya terlalu tinggi yang bikin suara kita berubah. Tapi kalau memakai Vivin ini, kalian bisa tahu sendiri ini merupakan suara asli Navigate, tidak diubah-ubah, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Jadi ya seperti ini gitu loh, apa adanya. Jadi kalau misalkan kalian mau PDKT sama gebetan ya, itu kalian juga nggak bakalan berubah suaranya dengan yang ada di video dan juga ada yang di realnya gitu loh. Dan yang ketiga, ini merupakan salah satu fitur yang menarik ya. Jadi ini merupakan fitur kosmetik di mana kita itu bisa merubah warna ya, RGB-nya itu dengan cuma satu kali touch teman-teman ya. Tinggal tot itu sudah langsung berubah. Jadi kalau kalian bosan dengan warna, misalkan bosan warna biru, kalian bisa ubah lagi, jadi terserah kalian ya teman-teman ya. Jadi ini menarik ya. Fitur yang keempat adalah tombol mute ya. Tombol mute ini berada di sebelah atau di baliknya tombol volume ya. Tombol mute ini berguna banget buat kalian yang memang biasanya ada yang tiba-tiba masuk kamar nih, atau ada telepon, ada apapun itu yang mengganggu kalian bisa mute sehingga suara kalian ketika lagi video call atau bikin streaming atau apa itu nggak keganggu ya teman-teman ya. Jadi orang tuh nggak bisa dengar apa yang kita bicarakan, tinggal satu tombol aja. Pep. Dan yang kelima, jadi ini punya jack headphone. Jadi kalian bisa langsung monitoring suara kalian ya, atau kalian punya tim gitu kan, kalian podcaster ya, kalian bisa banget buat monitoring suara lewat sini karena di sini sudah disediakan teman-teman ya. Jadi ada headphone jack, kalian tinggal colok aja dan kalian bisa dengerin suara kalian langsung. Poin yang keenam adalah ini tuh ada knob untuk mengatur suaranya. Jadi gede kecil suaranya ini kalian bisa atur ya. Jadi nggak perlu ubah settingan di dalam komputer kalian atau di dalam laptop kalian. Kalian bisa langsung mengubahnya di mikrofon kalian. Jadi ini sangat easy to use banget bro. Bukan cuma suara aja ya, suara mikrofonnya, tapi suara headphone yang kalian dengerin ketika monitoring sebelumnya itu bisa diatur lewat sini teman-teman ya. Jadi lumayan praktis ya. Dan yang ketujuh, ini apa ya? Aku tuh nggak tahu, ini tuh bahannya tuh dari plastik tapi lumayan solid ya teman ya. Dan berdasarkan pengalamanku memakai beberapa mikrofon ya, dan kebetulan karena komputerku itu groundingnya jelek, jadi lumayan nyetrum ya. Jadi kalau misalkan pakai yang besi gitu, yang apa namanya, aluminium itu kadang aku tempelin bibir, kadang nggak sengaja kesetrum men. Jadi ini dengan dia punya bahan plastika base yang sangat kokoh ini membantuku biar gak kesetrum guys nih. Gak kesetrum guys, aman ya. Ini kadang kalau misalkan pakai dulu ada yang Audio Technica AT berapa gitu, itu aku sering banget kesetrum bibirnya guys ya, karena ketika lagi streaming kan lagi wah nyut gitu. Aduh, itu bikin repot ya temen ya. Jadi itu adalah 7 poin yang kalian bisa pertimbangkan untuk memilih Vivin AM8 ini ya. Dan kalian bisa dengerin, ini adalah suaranya, nanti kita akan tes suara ya teman ya. Jadi kalian bisa dengerin langsung sampai nanti akhirnya kita bisa mendapatkan kesimpulannya teman ya. Oke, kita akan tes suaranya seperti apa sih.
Oke, ini adalah suaraku menggunakan mikrofon dari kamera A6400 dari Sony. Kalian bisa membandingkan nanti ketika aku memakai mikrofon Vivin AM8. Jadi, aku akan ngomong aja, Budi membeli sepeda di toko Pak Jaya. Kira-kira Budi membeli sepeda jenis apa? Merek apa? Dan juga apakah Pak Jaya akan memberikan diskon kepada Budi? Jadi ini aku menggunakan mikrofon Vivin AN8 ya. Dan kita akan mencoba mendengarkan bersama-sama. Jadi kalian yang nilai sendiri apakah omongan Navigate ini benar ya. Dan juga apakah memang suara dari mikrofon AM8 ini dan juga kamera itu berbeda jauh. Jadi kalian bisa dengerin sendiri, kalian bisa rasakan sendiri apakah suara yang ditimbulkan itu worth it untuk dibeli nantinya, sehingga kalian bisa mendapatkan hal yang terbaik. Jadi kita akan mulai bercerita. Budi membeli sepeda di toko Pak Jaya. Pak Jaya merupakan seorang pengusaha di kota Blitar. Kira-kira Budi membeli sepeda apa? Dan apakah Budi akan mendapatkan diskon dari Pak Jaya? Oke, jadi itu BTW ngarang aja aku, nggak tahu itu apaan. Tapi at least kalian bisa dengerin intonasiku, bisa mendengarkan kira-kira kayak gimana ya. Bahkan ini nafasku aja bisa kedengeran guys. Ya kan, tuh. Jadi ini mikrofonnya oke lah. Sampai pada kesimpulannya teman-teman, menurut aku mikrofon ini untuk harga 900.000 ya. Mungkin sekarang udah sekitar 800.000. Ini sangat worth it untuk dibeli ya. Karena mengingat Navigate sudah coba kurang lebih 1 bulan dan suara yang ditimbulkan juga cukup memuaskan. Ini cukup jelas, cukup clear ya, tanpa banyak noise. Dan juga kalau misalkan dipakai untuk streaming itu udah all in one. Udah dari ada putaran knobnya, ada putaran RGB lightnya, terus juga bisa nge-mute juga. Dan suara yang ditimbulkan itu bener-bener aku banget ya. Jadi suaranya tuh gak berubah, gak aneh, gak sama sekali, bener-bener ya pure gitu loh. Tapi clear. Dan ini merupakan sebuah hal yang menarik karena biasanya mikrofon dynamic itu gak terlalu sensitif kayak mikrofon kondenser ya. Jadi kalau kondenser itu kayak AT2020 punya Audio Technica itu dia itu sangat sensitif sama suara-suara yang kecil gitu. Misalkan yang ditimbulkan kita ngomongin halus gitu kan. Makanya banyak dipakai untuk rekaman. Dan ini AM8 ini itu ketika kita ngomongnya pelan, dia itu juga bisa menangkap dengan baik teman-teman. Ini Navigate ngomong pelan loh. Biasanya Navigate itu harus ngomong kayak wah 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 gitu. Tapi ini kita ngomong pelan ya. Nih, apalagi kalau kalian dekatkan ya mikrofon kalian ke bibir ya. Kita coba ya. Halo semuanya. Namaku Mikael Mahira Susanto. Aku biasa disebut Navigate. Aku berasal dari Cilacap dan juga aku memulai karir YouTube ini sudah cukup lama. Tuh kan, enak kan? Enak banget, dengernya enak banget. Jadi kalian bisa rasakan sendiri. Jadi kalian kalau misalkan pengen kelihatan maskulin, pengen kelihatan keren ya, suaranya kayak halo ibu mau ikut ya. Itu apa namanya, boleh lah ya. Jadi untuk endingnya ya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Dari review kita kalian bisa langsung menyimpulkan sendiri apakah worth it untuk dibeli atau tidak ya. Semoga aja kalian terhibur, kalian tercerahkan ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa guys. Bye bye.